Silakan. Ya, aman. Cara aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian usulnya Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin niyati zaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtabi min kulli da'in wa nuruhu bihi ashtabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati dalilun liqalbi 'inda jahli hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nggih, niki saya gambari prosesi besok pas tulisannya di kelas BDI nggih. Kalau yang biasanya setelah masuk juga sudah selesai, kita nanti langsung ada istilahnya murojaah. Murojaah itu biasanya dari surat Al-Duha sampai habis. Karena waktunya tidak cukup, nggak ada setengah jam 10 menit. Dan ini biasanya Al-Duha, terus surat doanya, ya sudah cukup. Besok sambung lagi. Itu murojaah itu untuk membantu kalian semua ketika ini belum hafal benar ataupun sudah hafal untuk bisa membaca lebih pun siap saya. Oke, kalau antum sing jari untuk segera berangkat silahkan. Karena biasanya kalau di lapangan apalagi kecuali yang mau naik truk nih tidak bisa Pak sementara ikut dulu kemudian biar yang lainnya nunggu, tidak mungkin. Kalau di kelas biasanya nanti enten petugas langsung dari pihak bukan ma'had namanya sekretariat pripun ngecek kesiapan. Kemungkinan biasanya jam 8. Oke. Kita lanjutkan yang kemarin absensi yang ganjil, sekarang yang genap. Biar yang kemarin kita langsung cari bacanya dulu, baru diucapkan, dibaca bersama-sama suratnya. Kalau yang sekarang kita baca dulu. Kelihatan nih dari belakang tulisannya. Kalau mau nulis ke atasnya kan jembatan sakit terlalu tulisannya mulai terletak. Saya bacakan dulu menggunakan lagu Nahawan, kemudian diikuti tanpa tertulis ta'awudnya. Kita mulai dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, silakan setelah saya bacakan kemudian diikuti bersama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Saya ulang dulu. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin
dikisahkan bahasa metode Jibril itu Rasulullah pun ketika dibaca Iqra pas waktu surat apa yang turun pertama kali di Gua Hira Al-Alaq. Rasulullah pun berusaha membaca sendiri, tapi sama malaikat Jibril itu disuruh mengulangi sampai 3 kali. Maksudnya ngapunten nggih. Mungkin pas waktu kemarin saya tes ngoten ini bacanya betul-betul ngomong ngoten. Mungkin betul cerita dengan yang lainnya ya. Metode Jibril ini jadi guru yang membacakan baru santrinya menirukan. Makanya nanti ketika ada santri bacanya keliru, maksudnya kan sampai selesai khatam kok masih ada bacanya santri keliru, maka yang perlu dipertanyakan adalah yang membacakan. Karena para santri itu mengikuti sesuai kiblatnya pada lesannya gurunya. Makanya istilahnya kalau di metode Ahmadiyah itu enten apa namanya? Istilahnya kelompok sufi itu. Di Singapura kan dibacakan dulu, terus diikuti, silahkan dilihat lesannya gurunya, ngoten sampai biasanya ngoten itu mungkin. Saya lupa namanya apa? Kalau yang dijilid itu mungkin enten drill, terus enten privat, setelah dibacakan bersama-sama, dibaca bersama, kemudian satu persatu. Makanya enten selainnya privat itu dilihat lesanya harus tepat sesuai dengan gurunya, pembuatan panjang pendeknya. Nah tadi ditemukan contohnya, sebenarnya harus dibenarkan wailul likulli humazatil lumazah. Loh, itu tahu, tapi kan tak teruskan. Sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu mungkin kebiasaan ada delivernya sedikit gitu ya. Pun nanti waktunya betul-betul. Poin-poin nomornya sudah saya tuliskan. Kelihatan ya? Kita langsung meneruskan bacaan yang kemarin. Nanti yang terpanggil silakan maju. Saya akan menuliskan yang buat ubudiahnya. Mbak Evelyn Kairila Rosyidah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah memberikan waktu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evelyn Kairila Rosyidah dari program studi pendidikan agama Islam. Ayat ke-1 dulu Mbak, silahkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Yang pertama ada wailul likulli, karena ini hukum bacaannya mat lain karena ada ya jatuh bertemu setelah huruf waw. Wailul idgham biguna, maaf sebenarnya idgham biguna karena ada domakan bertemu idgham biguna karena ada domakan bertemu dengan lam. Yang kedua humazatil humazah, ini juga idgham biguna karena fathah kasrotain bertemu dengan lam. Alladhi jama'a ma'ahu wa adada. Ini ada yang alladhi alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan lam. Ma'ahu wa adada karena fathah tanwin bertemu dengan waw, ini idgham biguna. Ada yang dilompati? Yang ini Nomor 4, silakan untuk ditanyakan yang sengaja dilompati. Boleh ditunjuk, silakan menunjuk temannya ataupun yang kira-kira kemarin sering ditunjuk jangan ditunjuk. Tapi kalau ternyata harus ditunjuk lagi nggak apa-apa. Itu tadi memang rezekinya selalu ditunjuk. Siapa? Silakan ditunjuk siapapun. Ikhlaskan namanya sampean. Boleh masnya juga ataupun namanya mbaknya.
Berikutnya Mbak Fadila Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuraini dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Ayat ketiga dan keempat. Yang kesebuah nama lahu ahliya karena layu ibadah menambil utama. Enam maknanya guna musyadah karena huruf nun bertasydid. Yang mawadu matobiki karena huruf fathah bertemu alif. Kalam matobiki karena lam bertemu dengan alif. Layung badana tajwidnya iqlab karena mati bertemu dengan ba. Terusnya silakan ditanyakan ke temannya. Ada dua nih, silakan. Iya. Yang nomor 12 Mbak Neni. Belum sadar karena ada sakit. Namanya Belum sadar. Oh, nama Pak. tadi namanya apa, Bu? Belum menamakan? Kan bertasydid belum sadar. Oh, iya. Yang satunya silakan dulu lagi. Iya, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Fadia Syifa Anindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Syifa Anindya dari Prodi Pendidikan. Namanya dua ayat. Berikutnya nomor 5 dan nomor 6. Nomor 14 ajak sensasi karena muat bertemu Gaza. Nomor 15 Koko Sugro karena blunder di tengah kalimat. Yang 16 matematik karena roh fatkah. Karena yang 17 ini 17 ya. Iya. Yang 16 Yang 11 tempatnya sama, namanya beda. Yang 16 tadi jawabnya apa? Matematik. Kemudian ada yang tempatnya sama, namanya beda. Yang selain matematik, dilihat itu huruf apa? Ada babnya hukum roh. Tafhim sebab Bapak. Yang 18 alif lam kemana. Yang 19 matematik karena faktor berguna alif karena 20 matematik. Yang 21 takim lam bertemu dengan yang 22 alif lam kemana. Yang 20
Itu yang 19. Yang 20. Nggih, Pertafhim. 21 Tafhim. 22 alif lamanya. 23 Coba diulangi pertanyaan 1 di nomor yang sudah disebutkan, diulangi ke temannya satu saja. Ditanyakan. nomornya Terserah ini, kan yang sudah kamu jawab. yang nomor 21 Silakan. Evelyn Laima. Takfir karena lam bertemu dengan guna. Kenapa? Lam Itu lapat apa toh? Saya mengambilnya hukum lapat awalnya. Tarhim nama tarhim? bertemu dengan guna. Nggih. Namanya? Lapat Allah? Tarhim. Nggih. Terima kasih. Berikutnya. Niki tadi Mbak Fadia Sifanindia nggih. Mbak Fadila Nur Azizah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Aziza dari Bagi DKI. Nomor berapa? Bawahnya. Oh, tadi yang nomor ya itu 7 dan 9 ya. Guna karena menggunakan kasar. Tujuh delapan. 7 dan 8. Ini apa? Oke, silakan dilompati kalau memang tidak bisa, mungkin bahkan yang dilompati itu bisa dibuat pertanyaan ke temannya. Nomor 24 Idgham Syamsiyah karena lam bertemu lam. Nomor 25 Mat Al-Fi'i karena kasroh bertemu ya sukun. Nomor 26 Idhar Khomariyah karena alif lam bertemu hamzah. Nomor 27 guna karena nun berharakat kasroh. Dua nomor niku silakan ditanyakan ke temannya. Nomor 28 Nomor 27 dulu. 27 belum disebutkan kan? Sapa? 2 nomor itu nggih. 28 itu Pak yang digunakan sendiri. Nggih. 27 maaf. Karena alif jatuh sahabat
lam syamsiah karena huruf lam bertemu huruf alif bertemu Alif lam bertemu dengan alif lam lam. Itu bertemu dengan lam. Nanti saya jelaskan. Nomor 4 matabi'i karena huruf dal bertemu dengan ya sukun. Yang nomor 5 sama 6 silakan tanya ke temannya. Nomor 5 Mbak yang ini. Iya. Nomor 5 matabi'i alif bertemu. Alif jatuh salah kata. Yang nomor 6 Nomor 6 yang belakang juga boleh. Mbak yang itu. Nomor 6 itu karena kami bertemu dengan Tom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan ya, ini buat dua seperti ini. Mungkin kesalahan dari saya sendiri, padahal kita sebenarnya sudah berada di pertemuan ke-8. Betul ya? Artinya pertemanannya kita mungkin pula hafal dengan sama dengan menyebutkan nama karena ngerti absensinya. Kalau yang dulu kelas mentas yang dulu itu ada istilahnya satu ubudiyah, yang nomor 2 pendalaman tentang Islam. Nah, di pertemuan yang pertama saya langsung membagi kelompok. Ya pasti tinggi sing boten. Saya kan nopo kaget yang kemarin pas waktu harus daring ini loh. Kalau dulu langsung silakan buat makalah. Contohnya masnya langsung 5 nomor 6. Kelasnya beda buat nomor 1 nanti maju enten sing nomor 6 ini moderator ada notulennya terkait kalau ada yang ditanyakan, terus nomor 6 ini yang menyampaikan makalahnya. Akhirnya kan malah satu grup paling tidak kenal bukan ngatain itu, tapi tidak apa-apa ya. Besok akhirnya juga kenal tapi sekolahnya masing-masing. Jadi kita teruskan kita menyelangi ini. Berikutnya Bahira Nadifatun Nadiyah. Nopo yang izin ada? Mas Fahrul Kurnia Brata izin juga. Mas Fahrul nanti. Mas Fahrul, kalau niki oke, yang izin Bahira Nadifatun Nadiyah. Kalau yang dokter Zuri ini tidak usah ditanggapi, karena kemarin tadi malam sudah ada yang transfer 600.000 ke dokter Zuri. Daripada transfernya ke dokter Zuri, nanti sekalian saya tak share kalau ingin isi ke saya saja. Sudah saya sampaikan, dan itu karena kurang gizinya. Betul menyalahkan siapa lagi, tapi seharusnya yang adminnya di situ, makanya langsung kelompok mesti. Yang grup sebelumnya BDK yang sudah lama itu loh, kan masih ada loh. Maka dikirim segera langsung tak ya. Kasihan niatnya nopo gampang tergugah ingin bantu, ternyata yang dibantu adalah penipu. Mas Fahrul punya data betul-betul dari sini. Mbak Falidatus Zalia Buya. izin. Oh, nonton di sini. Kalau saya tadi telepon katanya udah kasih surat ke Oh, saya sebenarnya pun nopo dispensikan ini. Isinya seharusnya masuknya di grup untuk menunjukkan kalau setiap dari kalian ketika tidak masuk itu ada alasan yang tepat. Jadi yang lainnya
Mbak Virus Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nuradiza. Saya dari Prodi Statis Bahasa Indonesia. Nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 7 adalah bulan musyadah karena ada tasbih. Nomor 8 Nasobi karena memang bertemu dengan fathah. Lalu Matsilah Taula karena ada obat yang Nomor karena ada maksilah qasidah ketemu dengan hamzah. dan nomor 10 Nasobi karena lam dan fathah. Dan nomor 11 Matobi'i. Tadi jawab nanti yang kalau yang terakhir mohon kita sebutkan satu persatu dengan alasannya. Tidak apa-apa, akan berdekat. nomor 11 Iqbal karena lam nanti ketemu dengan ba. Yang lainnya, yang kedua pertanyaan silakan dilempar ke temannya. Yang terakhir, yang sampai kenal di sini ada enggak? Dari sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Nanti setelah selesai saya membahas terkait bacaan-bacaannya. Mungkin ini kalau haruskan menyampaikan kesalahan saya nih, akhirnya satu yang lainnya, satu dengan yang lainnya kok banyak yang belum hafal dengan temannya sendiri. Mbak Faizatul Fitriyah. Wonten Mbak Faizatul Fitriyah ada? Tidak ada ini. Silakan Mas Fajar Bima Trisaputra. Nomor 5 dan nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzan Bima Trisaputra dari Prodi Akuntansi Syariah.
karena Alif jatuh setelah dapat alfa. Nomor 20 ke Dr. Kim. Nomor 1 itu lafaz Allah. Bab ke-9. Bingung? Oke, silahkan ditanyakan ke temannya saja. Nomor 21 dan 22. Mas Fajar. Mungkin malah saya juga nomor ditunjuk sambil menyebutkan namanya, tidak apa-apa. Silahkan boleh nunjuk mbaknya, nggak apa-apa. Yang belakang juga boleh. Jadi dalam bentuk Yang dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, Sabna Nuari Fajarullah. Kemarin izin, sekarang betul masuk dia. Nomor 2 hari, nomor nanti acara nomor sih kami naik terpilih. Jurusan IPII yang satu nggak ada Mbak Faizatul Fitria juga sama. Nomor itu jurusannya. Ya tidak apa-apa. Mbak Vanessa Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 dan nomor
Nomor berapa tadi? Terakhir. Oke. Silakan, kan nomornya ada sampai nomor 1 ayat 1 sampai nomor 9. Silakan tanya aja 2 pertanyaan sebelumnya. Yang nomor 30 Yang sangat kenal siapa? Disebutkan namanya. yang itu ada telepon 2 bulan karena saya pertama kali bertemu dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Mbak Vanessa Ija Syabana. Berapa Ustaz? Perkenalkan dulu. Saya Vanessa Ija Syabana dari Prodi Ekonomi Syariah. Silakan memilih karena yang terakhir pilihnya ada 9 ayat. Silakan dipilih 2 ayat yang mana silakan. Ayat 1 sama 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Hukum bacaan yang pertama itu bila guna karena tanwin sedang mengulang. Yang kedua juga sama itu bila guna karena tanwin bertemu ulang. Terus yang ketiga alif lam syamsiyah. Yang keempat lima matobi karena alif dahuli harokat kasroh. Yang keenam idgham biguna karena tanwin bertemu wawu. Yang tidak tahu tadi silakan ditanyakan ke temannya. Sebutkan namanya. Tidak namanya. Tidak tahu namanya. Ya, silakan ditunjuk. Mbak Ena silakan sendiri. Yang nomor 4. Matobi karena muncul bertemu satu. Terima kasih. Ya, mungkin ya. Saya belum tidak pahamnya mungkin ya. Saya bahasa ngasih masukan pokok kesalahan biasa tidak nanti ya. Karena di akhir pertemuan ini ternyata malah kalau contohnya masnya Mas Fajar, mungkin kan berani. Ini apa termasuk namanya apa? Introvert. Gitu. Betul ya. Mungkin karena hari ini kan hari terakhir, kemungkinan bertemu itu pasti seperti tidak dimungkinkan. Maksudnya bertemu dengan sama temannya, tidak bertemu dengan saya itu pasti. Karena saya lihat saya tidak bisa memindah nilai ke Siakat, akhirnya dibantu sama Ustazah Sinten, Ustazah Ana namanya tadi malam. Dan itu saya lihat kelihatannya meskipun prodinya sama, kelihatannya tidak ada ketemu ya di prodi yang sama pas waktu setelah BTI. Yang saya harapkan gini, ketika kelasnya kelas BTI, sama kan 1-2 semester, kalau bisa apalagi sama perempuannya itu jangan sampai tidak kenal. Kalau nggak kenal sama masnya, mungkin saya nggak menghimbau silakan berkenalan dengan masnya, meskipun di sini kelasnya kelas bahasa nopo bebas gitu ya, bebas tapi yang syar'i. Berkenalan dengan laki-laki pun diperbolehkan karena terkadang nanti dalam satu prodi itu sama mungkin dikumpulkan jadi satu untuk mengerjakan makalah, untuk mengerjakan sesuatu tugas dari salah satu dosen dari kalian, contohnya seperti itu. Nah, tapi saya sendiri saya nggak mau kan silakan berkenalan dan karena lah itu kalau kita
menghukumi diri sendiri, silahkan syariat 100% dikerjakan. Jadi kewajiban dan sesuatu yang harus ditinggalkan itu benar-benar 100% bagi kita. Tapi kalau yang lainnya itu silahkan kita berhusnudzon. Istilahnya meskipun cara syariat dilihat wah orangnya mungkin kurang bagus syariatnya, tapi tetap ada nilai husnudzonnya. Karena ada hadis yang menerangkan kita dilahirkan Islam, dalam keadaan Islam, meninggal dalam Islam. Ada yang dilahirkan tidak Islam, kemudian masuk Islam dan akhirnya meninggal dengan Islam. Tapi juga ada yang naudzubillah dia Islam, kehidupannya terus perjalanannya Islam, meninggal dalam keadaan tidak Islam. Nah ini maksudnya nilai husnudzonnya, siapa tahu orang-orang yang dianggap secara syariat ini kurang bagus, mungkin di akhir hayatnya dia lebih bagus daripada kita. Berarti ini untuk selalu husnudzon, mendahulukan awake dhewe mawon, ngilone awake dhewe. Kula membayangkan seandainya yang para pendemo ini memang melenceng ya. Biasanya kalau di sini jabatan udah tidak boleh menyuarakan suaranya Pak. Boleh, itu bagus. Umpamanya demo kan sama saja mengintrospeksi orang lain. Silahkan menilai diri kita sendiri secara sempurna dari kebaikan dan kesalahan. Kalau sudah selesai dari kesalahan, baru kita menilai kesalahan orang lain. Baru di demo. Kalau di demo tidak mempan, maka kita demonya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, secara singkat akan saya sampaikan poin-poin. Mungkin tadi sudah disampaikan dengan benar, ada yang mungkin kurang tepat menurut saya, dan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim tanpa harus saya membacakan lagi ya. Yang nomor 1, idgham bila guna, sebab ada tanwin bertemu dengan lam. Kemudian idgham bila guna, tanwin bertemu dengan lam. Boleh menyebutkan dhammah tanwin, kasrah tanwin, itu lebih tepat karena bisa memahami sakal-sakalnya ini lebih tepat. Yang nomor 3, idgham syamsiyah. Nah ini yang sering menyebutkan namanya betul, tapi sebabnya kadang tidak betul. Ada alif lam bertemu dengan dal, bukan alif lam bertemu dengan lam. Ya cuma yang ini toh. Karena ada lam 1 dan lam 2, ketika satu bertemu jadi satu, jadi lamnya bertasdid. Yang nomor 4, matobihi, sebab ada ya sukun jatuh harakat, bukan dal kasroh bertemu dengan ya sukun. Karena nilainya ini matobihi huruf matnya ya sukun alif ataupun wawu sukun, bukan alif sukun, tidak ada, karena alif tidak menerima satel. Kalau ya dan wawu ini huruf jaiyah, tapi juga salah satu dari huruf mat. Jama' ma niki matobi sebab alif jatuh harakat fathah. Lawa itu biuna sebab tanwin bertemu dengan wawu. Yang nomor 7, guna. Ada yang guna musyaddadah, ada yang mencukupkan dengan jawaban guna. Itu sudah tepat. Apalagi saya juga menggunakan istilahnya di bab keempat itu namanya guna. Tapi memang lebih bagus guna musyaddadah, karena ada guna-guna yang lain kan Pak. Idgham bi guna, idgham bila guna, biar mungkin seperti itu. Maksudnya saya tidak menggunakan karena tulisan saya itu jadi harus itu. Mungkin memang yang di tempat lebih ini spesifik guna musyaddadah. Jadi pasti guna yang huruf-hurufnya di tasdid, nun dan mim. Kemudian matobi sebab alif jatuh harakat fathah. Lahu matsilah qasirah bertemu dengan hamzah, namanya matsilah qawilah. Apa yang dinamakan matsilah qasirah? Matsilah qasirah adalah setiap ada hak dhamir yang jatuh sebelum huruf berharokat. Kalau jatuhnya setelah huruf setelah huruf yang sukun, contohnya anhu, ini tidak boleh anhu, tapi ada tapi cuma satu roh di ayat itu. Saya akan menemukan nanti di bihi muhanan. Ini cuma
satu saja yang hak domir jatuh setelah huruf yang disukun tapi ternyata dibaca panjang. Yang nomor 10 matobi sebab lam jatuh setelah harakat, lam ya Allah, alif jatuh setelah harakat, fathah layum badanna layumba, ikhlas sebab nun sukun bertemu dengan ha. Nomor 12 gunah musyajadah karena ada nun yang bertasdid. Yang nomor 13 alif lam bertemu dengan ha. Tidak Komariah ada langsung yang menjawab al Komariah, sama-sama betulnya ya. Karena al takrif Komariah. Majaizul fasil. Nah, perbedaan yang kemarin saya sampaikan kemungkinan ada gadoknya itu majaizul fasil atau wajib mutasil. Ada roka qalqalah sugro sebab ada huruf qalqalah dal yang matinya asli. Ro matobi ataupun salah satunya kebalikannya boleh antara 16 dan 17 disebutkan salah satunya, jadi yang satunya dinamakan yang lainnya. Ro matobi sebab nah niki karena ada tandanya padahal tidak ada alifnya, niki mengira-kirakan alif jatuh setelah harakat fathah, kan ada kira-kiranya. Yang nomor 17 hukum roh tafhim sebab roh berfathah. Nomor 18 terakhir, nanti waktunya kalau semuanya dibahas waktunya habis. Yang nomor 18 yang kalau saya menyebutkan mbaknya itu tepat karena saya belum hafal semuanya. Kalau Mas Fajar mungkin bisa menyebutkan Nopo alif lam bertemu dengan tidak Komariah. Saya cukupkan ya. Kita langsung di bab ubudiyahnya karena mencari bacaan sesuai nomor ini. Yang kemarin kan sudah ganjil, sekarang benar. Yang ternyata benar itu banyak yang izin. Kemarin kita membahas ubudiyahnya bab fardunya wudu, dan di pas waktu Zoom kita sudah membahas yang membatalkan wudu. Kalau yang membatalkan sholat kita sudah membahas di Zoomnya kemarin. Belum ya? Ya, ini karena berhubungan, makanya saya sampaikan di sini. Perkara yang membatalkan sholat itu kalau di dalam kitab Al-Qorib ada 11. Yang pertama al-kalamu amdan, berkata dengan sengaja di dalam sholat, yang berhubungan dengan sholat ataupun tidak berhubungan. Contohnya kita berjamaah, ini bukan ngomongkan sholat sendiri atau berjamaahnya. Pas waktu berjamaah terus beliau karo kancane terus aja rame dulune. Atau ngimoni makmuni dengan bahasa yang tidak kalimat dalam sholat, itu juga membuat batal sholatnya. Ataupun yang salam ben paham. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu meskipun ucapannya bahasa Arab tapi tidak sama, tidak di dalam bacaan sholat, maka dia sholatnya batal. Sengaja berkata-kata. Kemudian al-amalu al-kathir, banyak gerak. Nah niki kalau yang madhabnya Imam Syafi'i bergerak 3 kali anggotanya secara berurutan mualah terus menerus, maka dia membuat sholatnya menjadi batal. Mungkin saya akan menemukan orang-orang yang madhabnya berbeda ataupun yang menggunakan Al-Quran hadis saja. Itu ada yang sholatnya biasa saja, terus pernah lihat. Jadi lek dia pun mantan orangnya mungkin dianggap ngapunten karena kita bahasnya madhab ya, yang tidak bermadhab itu biasa saja. Jadi memegangi jenggotnya, terus betulkan bajunya, tapi dalam keadaan sholat. Nah, karena ini kalau membahasnya madhabnya pakai madhab Imam Syafi'i, mungkin ada yang tidak menggunakan madhab, maka jangan langsung menjudge, jadi sholatnya gak sah. Jadi di antara dua pilihan, belum memahami yang membatalkan sholat
ataupun memang mempunyai pendirian yang berbeda, ternyata bergerak terlalu banyak itu tidak membatalkan sholat. Kalau yang kita yang bukan menggunakan mazhab Syafi'i bergerak dengan terlalu itu membuat batalnya sholat. Boleh, contohnya apa? Kita menggerakkan sebagian dari anggota. Jadi mau jarinya ini ukur-ukur, ini bergerak-ukur, ini yang gerakan kan sebagian dari anggota, bukan anggotanya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau sakit ngumpet, ngapain kita menggerakkan anggota yang tidak diperlukan? Yang nomor 3, hadas. Di sini kan ada hadas kecil, hadas besar. Kalau bahasa hadas besar kan tidak mungkin. Kalau hadas kecil contohnya kita terlalu banyak makan sebelah, akhirnya perutnya sakit, tidak kuat ngumpet, akhirnya dengan sendirinya keluar anginnya. Kalau angin kan otomatis beda hadas toh. Kalau keluar isinya, dan itu di bawahnya hudusun najasa. Adanya najis yang baru datang ketika dalam sholat, terus enten contohnya burung darah, manuk lang atau pripun, dia kan sholat di luar. Pas waktu sholat id, contohnya kan di lapangan atau di kolam, kita ketelekan manuk doro. Nah niku otomatis sholatnya tidak sah karena bajunya najis, kecuali najis yang jatuh pada tubuh kita niku najisnya kering dan segera dibuang. Contohnya pas waktu enten telek manuk, jadi manuknya nopo kurang minum, akhirnya kotorannya jadi kering, nempel langsung dibuang dengan halan segera, maka diperbolehkan. Kalau nempel kalau sebenarnya nggak apa-apa, baik itu malah tetap membatalkan sholat. Yang nomor 5, inkishaful aurat, terbuka auratnya. Kalau yang Imam Syafi'i, saya kembali lagi ke tadi. Kalau yang Imam Syafi'i yang menggunakan mazhab menutup aurat laki-laki itu paling mudah. Baina surah warubah. Kemarin pas waktu di Zoom saya sampaikan, bahkan sahabat sendiri pas waktu Rasulullah sudah wafat, itu masuk ke masjid, bajunya itu langsung ditanggalkan, terus tinggal sarungnya itu ditarik di tenggen ngotot bahasanya. Nah, terus beliaunya melakukan sholat. Nah, yang lainnya sampai ini malah pakai ini sarung saja, padahal lebih utamanya sholat itu sempurna, istilahnya adabnya menunjukkan bahwa engkau jawabannya menunjukkan bahwa sholat itu tidak harus sempurna, yang penting suci bajunya. Itu bagi laki-laki. Kalau yang perempuan itu harus menutup auratnya nopo, telapak tangan dan wajah. Mungkin sampai di luar sana menemukan ada yang cukup biasa saja, terus langsung sholat sama seperti nopo mukena dan yang lainnya kan buatan apa ini, pokok pakai kudung, pakai ini boleh nggak sana mungkin tahu ya, di luaran 1-2 ketemu seperti itu. Dan ini kembali lagi mungkin mereka mempunyai landasan yang berbeda dengan kita. Bahasa inkishaful aurat, terbuka auratnya ketika contohnya ini, kalau saya kembali lagi ke mazhabnya mbak-mbaknya, kalau bisa niku menggunakan yang mukena terusan. Kalau mukenahnya potongan, maka silahkan ditutup dulu auratnya yang sekira cara melihat auratnya laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki dilihat pandang dari depan, tapi kalau perempuan dilihat langsung mematah dulu kalau sama ngoten niku Gus. Lho piye mungkin Gus yang delok mboten nonton nih seandainya. Jadi mungkin bahkan sampai terlihat tangannya. Kalau yang potongan kan otomatis tidak tertutup tangannya, makanya silahkan ditutup tangannya. Kalau tidak, kemungkinan inkishaful aurat niku terjadi, akhirnya membuat sholatnya tidak sah ataupun batal. Kemudian istidbaru kiblah, nah ini taghyirun niyah, niatnya berubah. Ada yang pertama niatnya berubah dari awal, contohnya pas waktu sholat, seharusnya sholat zuhur, niatnya sholat asar. Buatan niatnya kayak muatan barang itu sholatnya asar harus gak apa-apa lah, buatan langsung otomatis batal. Itu kalau yang sebelumnya. Kalau di dalam sholat niki, yang di dalam sholat yang mengkhawatirkan untuk koncoku teko, aku tak batal nih. Niku padahal cuma
dalam keadaan sholat padahal temannya nggak datang, nggak jadi datang, tapi kan di nanti kan takdirun niat, berubah niatnya, otomatis maka dia tetap batal sholatnya. Dan itu jangan hati-hati. Yang sebelumnya belum tahu, kadang kan setannya ngeridu malah nganu apa, mlebu ngoten ngejak niatnya diubah. Sebab takdirun niat ada yang ditanyakan ataupun yang atas-atasnya? Kira-kira ada yang tanyakan? Yang muskil, Pak, ini kok menerangkan kayak itu apa gak kayak gini? Itu boleh, kita kan istilahnya diskusi dialog ini. Ada pertanyaan atau saya teruskan? Paham atau bingung? Asli, kalau sudah paham, nanti saya lempar pertanyaan. Yang nomor 7, bahasa Jawa ini ngungkuli kiblat, jadi tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat itu jadi pas waktu sholatnya dia menghadapnya dulu. Kalau mungkin sampean di video enten ningali teng YouTube wonten niku pas waktu dalam masjid enten anak-anak ngiling nih, Pak sampean sholat karo ngono ngoten. Lihat ini kan videonya. Kalau saya pernah namanya melakukan istiqbalul kiblah dan akhirnya saya memulai kembali. Pas waktu zaman kecil, itu pas waktu hari raya bersama dengan saudara IP istilahnya, IP itu, namanya misanan. Dulu beli mbah terus sholat. Padahal gua masuk bareng-bareng sama adik saya niku masuk ke masjid yang sama, kemudian sholatnya di dalam. Luar masuk lek pulang mesti jadi lho nek ilan nang kaya imaman terus jadi lho nek kalau jalan biyen. Dan itu jadi lho kan mereka. Akhirnya sholatnya yang tak biasa. Kono madhep ngilen, kalau madhep yang nguncen dilo. Kalau yakin kalau kiblat dan waktu keluar, lho ya toh sampe madhepe ngalor. Akhirnya yang harus mengulangi saya mboten enggak wis kadung sholat dadi ora. Mboten karena berangkatnya sudah baru kiblat, sudah tidak tepat. Kemudian nomor 8 al-aqlu, sengaja makan. Napa enten enggak sengaja makan? Yang perlu dihati-hati ini, contohnya kadang pas waktu sholat lidahnya kita gerilya, ngulei nopo tugelan daging, sing nyelupit tenggenanu belah niku seharusnya dibuang kok malah telan. Itu juga al-aqlu nggih, hati-hati. Yang 9 sama al-aqlu asyubu, jadi makan dan minum itu juga tidak diperbolehkan ataupun bisa membatalkan sholat. Yang nomor 10, tertawa terbahak-bahak. Kalau hanya tersenyum saja itu diperbolehkan. Kalau memang tidak kuat, contohnya kita sholat tiba enek ponaan luwayan biasa juga gulung kepingin dengan ngarepe, padahal gulung kepingin kan rusak nih. Dan itu buatan kemasannya langsung rasa lucu kita ini masuk, akhirnya adik senyum sendiri. Atau sholat itu keganggu, yang awalnya TV-nya dimatikan ternyata malah dinyalakan. TV yang namanya humoris, akhirnya konsentrasi kita kan terbagi pendengarannya, karena pendengaran kita sehat, akhirnya mendengarkan terus malah ada nilai lucunya, terus tertawa terbahak-bahak itu baru membatalkan sholat. Kalau hanya senyum itu tidak apa-apa karena nilainya kan tidak bisa ditahan. Yang terakhir murtad. Kalau yang murtad otomatis sholatnya tidak sah. Dari 11 perkara yang membatalkan sholat, ada yang tanyakan? Yang nomor 8 tadi kan 9 sengaja makan dan minum. Itu contohnya misalnya kita udah sholat wudu buat sholat duhur, di situ selanjutnya mepet mau asar gitu kan, sekalian kata asar terus kayak makan nasi terus minum-minuman yang berwarna gitu wajib wudu lagi. Niki kan yang membatalkan sholat. Kalau begitu kan kembali lagi dia bab wudu. Perlu ketahui makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Maka biar tidak batal sholatnya, silahkan berkumur, silahkan selainnya siwak. Kalau yang sekarang lebih modern sikatan.
Tapi meskipun keabalannya niku tetap utama silakan dengan menggunakan kayu arok. Boleh menggunakan contohnya, kalau pas waktu dalam sepeda kayaknya boleh, bahkan baju boleh. Yang tidak boleh niku tangan niki kan kuasan mengot yang jalan tukang kuli batu, akhirnya malah melebihi sikat gigi, dan itu tetap tidak ada nilai kesunahnya. Meskipun mereka ya, maksudnya gitu kan. Nah, saya kembali lagi. Ada kejadian dulu niku mungkin pemahamannya biar tepat ya. Tenggriyon pun wudhu, terus jalan-jalan ke masjid, kenging telek tiang ini bu. Badi wudhu malih tak angkat ilmunya, badi nopo aku ada wudhu, dan nopo aku mikir telek, nopo batalnya wudhu, batalnya nopo. Nah ini belum ya. Sama seperti yang kemarin pas tes Zoom, itu tak sampaikan benar-benar jadi saya sholat bareng dengan teman saya sholat zuhur dan sholat asar, kemudian kan biasa najin kan enten mirip tadi jahar bareng-bareng nonton, dan itu saya langsung mundur terus berdiri sholat. Akhirnya yang ngalih kalau mboten tak terus tak tutup terus tak kamati. Nama mas, saya mau sholat apa? Sholat sunnah. Gak apa nih sholat sunnah bareng asar. Gak enak apa? Ya enggak enak, enggak ngerti itu loh Pak ngelakoni. Jadi itu contohnya. Terus ada lagi, kalau pas waktu dia kan ngajar TPQ, kalau sering keliling pas TPQ nonton. Kalau sekarang sudah saya serahkan ke teman saya. Pas waktu ngajar lari-lari sambil masuk, dan setelah itu saya keliling karena mau terbusun tuh. Nah, kadang tetap masuk enggak masuk apa, biar ada alasan yang tepat gitu. Dan ternyata ketemu tadi ngaji, terus mau maghrib tak tamati, sama dari tunggu di pulau badi les pak, les nopo, les ini kok pelajaran nopo mantu bisa pak. Orang itu sampai nopo bawa mana sholat itu, gua tadi gua kali gue kon sholat nasa kalau gue bisa. Itu pelajaran ini di jamaah loh. Ini mau jamak alasan jamak gitu, artinya kan zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan itu ngasar sama maghrib tanpa alasan yang jelas, tanpa jarak yang jauh, meskipun sebenarnya ada alasan tanpa jarak, yang penting ada niatan yang bagus, itu sebenarnya boleh buat jamak. Tapi itu makola mau dari sekian semua ulama, hanya ulama satu yang berpendapat boleh. Makanya tidak boleh dikeluarkan di halayak ramai karena dikhawatirkan prakteknya itu menyalahi dengan syariat. Pun ada banget sih contoh-contoh yang benar-benar real ataupun saya dengarkan dari teman saya. Saya pernah punya teman rumahnya Surabaya. Ini lo kan nanti telepon dulu gitu. Jadi kita ntar kecil, kita gunung itu kita bisa mondok kita minggir. Nah ini Kang Aziz, ini dari 5 orang, wabah pacarnya saya. Yang satu ini tua atau nonton sampai ini barang tato ini lo gumun, ini kok kalau tidak ini lo ditato ya. Bahasan terlibat doang itu terlibat itu tato. Saya kira yang tatonan ini nganter temennya yang 5 mau mondok dengan misalnya yang bagus. Ternyata yang mondok yang satu ini sing bertatonan itu ternyata di sana di Surabaya itu dia istilahnya imam geng loh, pimpinan geng setempat mereka. Bahkan ada dikatakan kok aku mau punya geng Mas Makmun ini langsung upetinya langsung pecah nomor langsung mari duit dan kelakuannya wes tidak kena diomongin. Nah niki yang saya sampaikan sing mesakne pas waktu mereka kelompoknya berbeda, kelakuannya tidak sama dengan masyarakat, akhirnya mereka tersisihkan. Dan pas waktu temannya meninggal, tidak ada yang mau ngurusi sampai memakamkan. Mereka memakamkan sendiri tanpa sholat, tanpa memandikan, pokok syukur dibudali, baru dikeduk-keduk diri, dikubur-kubur diri. Lah yang terakhir, yang menguasanya pun buatan perlu ditahlilnya buatan. Perpisahan terakhir. Jadi baru 1, 2, 3 ayo bagianmu, 1, 2, 3 ayo bagianmu, sampai kayak ngoten itu. Maksudnya nilainya
caranya nyolati, caranya ini kalau sampai bisa sadar. Yang sekarang yang saya lihat ini bukan fenomena yang di desa yang saya lihat ya, bocah nom-nomi pas waktu tak begini badai nyolati, bisa udah nyolati, udah pak aku naik ini. Jadi ada sing nyedek ngriani yang juga dia tidak ikut sholat, yang sing melu tergen makom wis ora melu ngedut malah melu ngenteni roti ini sing kangdung. Tak tanggal ini pasti sampean udah iso tau cara sholat jenazah. Makanya pas waktu diajak nggak mau berangkat. Terus gini Pak, dan itu fenomenanya biasanya fenomena ya. Bukan karena kesalahan kenapa sih disalahkan? Orang tuanya bisa jadi, terus orang yang punya ilmu tidak mau mengajak juga bisa jadi. Dan menganggap ilmu agama itu tidak penting, itu juga bisa jadi. Yang dikhawatirkan ketika orang-orang yang biasa melakukan nyolati dan yang lainnya sudah tidak ada, tinggal orang-orang yang biasanya pas waktu suruh sholat tidak sholat, pas waktu temu makom tajizul mayit tidak melakukan. Jangan-jangan besok geraknya dia bisa, tapi lafaz kalimatnya, niatnya tidak bisa. Itu yang harus benar-benar dipahami bahwa pelajaran fikih itu harus benar-benar dipelajari secara utuh ya. Ada yang tanyakan? Ada yang pernah sekolah kimia, ingat pelajaran halal? Betul nggih? Di zamannya sampean ada yang enggak ngaji halal contohnya? Halal tanah lumma illa bisitatin saumbi. Di kitab halal ini ada apa namanya? Cara untuk bisa biar mendapatkan ilmu yang sempurna. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukain wa irsin wastibain wa bulughtin irsyadi ustadin tuli zamani. Ada 6 cara agar kita bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Yang pertama, rupane lipat. Kalau lipat, saya yakin kalian semuanya sudah berada di level menuju S1, maka dukain sudah ada di sini semuanya. Tidak mungkin pas waktu kamu dan nilainya istilahnya IQ-nya semuanya sudah cerdas semua. Caranya cerdas. Kemudian hirsin, nah ini bahasa hirsin ini semangat yang selalu saya sampaikan meskipun pas kemarin itu jangan dilihat dari orangnya, tapi silahkan dilihat apa yang disampaikan. Undur makola wala landur mankola, meskipun nanti sebenarnya ada gara-gara melihat yang menyampaikan sehingga semangat yang disampaikan, melihat yang menyampaikan tidak semangat karena melihat yang tersebut macam ngoten enek nyalahne enek maksudnya ngoten nggih. Semangatnya silahkan semangat di setiap prodinya sampean, semangat di setiap bidang studi yang disampaikan oleh dosen sampean. Ketika dosen sampean menurut sampean kurang mengingatkan, tidak usah dilihat itu. Yang penting ilmu pengetahuannya yang saya butuhkan. Sampai ngoten nggih untuk menuju keberhasilan mencari ilmu. Hirsennya nomor 2. Yang nomor 3, wastibarin, harus bersabar. Mencari ilmu itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Tidak semudah seperti kalau di sekolah gak apa-apa lah, kita ambil kejar pakai A, B, C. Itu berbeda dengan setiap hari ketemu, menyampaikan dan berusaha memahami dan maju ke depan micro teaching.
Beda lagi yang tidak pernah masuk, ngerti-ngerti yang penting dapat nilai, terus istilahnya remedi mawon daripada mengikuti pelajaran, itu berbeda. Karena ada nilai apa? Wastibari, bersabar, menerima, melakukan setiap kegiatan yang diharuskan. Terus bulgotin, niki di tempat niki semuanya dinyatakan pasti mampu. Niki sangune diragate itu dipastikan. Sampai di tempat UIN yang tadi pasti sampai sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh UIN. Yang nomor 5 irsyadi ustadin. Banyak yang sekarang terkadang kita itu mencari ilmunya lewat Google, lewat lain. Terkadang kita bisa baca, tapi cara penyampaiannya ternyata penerimaan arti, penerimaan pemahaman itu tidak sesuai karena tidak melewati gurunya. Makanya silahkan diperhatikan menggali ilmu harus ada gurunya. Kemudian yang terakhir tulis zaman sama dengan bahasa sabar nih kok. Kalau yang bahasa sabar itu kadang saya menemukan guru yang agak kasar, guru yang istilahnya tukang ngatur, pokoknya yang sehingga sampai harus bersabar di sini. Sabar sama tulis zaman hampir bersamaan. Tulis zaman maksudnya waktunya yang lama. Ada yang tanyakan? Jadi kelihatannya menit berapa? 20? Niki selama pertemuan kelihatannya kita kan sudah terakhir ya, mungkin selama di kelas 8 kali pertemuan, 4 kali Zoom dan 4 kali tatap muka ini, kalau ada kata-kata saya kadang merasa bagaimana dari 28 mahasantri mungkin pas waktu saya menyampaikan terus membahas ternyata ada perbedaan di antara satu dan yang lainnya. Akhirnya saya tidak bisa membatasi poin A dan meninggalkan poin B. Jadi saya menyampaikan dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ternyata apa yang saya sampaikan membuat sampean tidak enak hati. Dan jangan penilaiannya saya juga hanya bisa menilai satu persatu kemarin dengan nilai pas waktu sampai membaca, waktu sampai menulis. Mungkin penilaian saya itu juga kurang tepat yang sehingga contohnya nanti ternyata sampai ditempatkan di kelas yang sampai tidak inginkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya menerima informasi dari sampean. Ya pun hidup Pak, ya sampai nang kan betul-betul sebagainya. Dan ingatnya kan cuma pertemuan cuma 1 kali plus mentesnya, terus dengan begitu cepatnya dengan dibagi 28 2 kali pertemuan, akhirnya mungkin penilaian saya sangat kurang sekali. Di akhir ini perlu berkumpul dan berkomunikasi. Nopo mboten dulu. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya belum jamnya pulang. Kalau jamnya pulang nanti membuat gaduh teman-temannya. Karena kalau tidak terbiasa pulang belum sesuai waktunya. Kalau biasanya saya pulang kalau melewati waktunya. Dan
karena rumah sekolah ini momen mencari ilmu itu berapapun waktunya tidak cukup. Semuanya sudah dimasukkan ke tas masing-masing sambil menunggu Pak. Biasanya BPK ataupun besok sampai menguasai pelajaran metode Nadia dan menyampaikan pelajaran Al-Quran, kita akan bertemu dengan para santri kecil. Jadi pelajaran yang hanya monoton pelajaran itu juga belum. Kelas yang lainnya itu saya ngobrol sama ustazahnya, Pak, belum ngantuk, juga kegiatan mau ngaji, mana nopo, tidak ada izin ngaji maju, yang kita ada pertanyaan juga balik, mungkin dianggap belum belum penting, makanya yang penting pas mentes, yang penting kita benar bagaimana, ini saya nulis tulisan tablet. Jadi saya memisahkan itu kemudian membayangkan ketika sampai para santri kecil dia tidak semua dan menunggu waktu pulang sesuai dengan jadwalnya. Pak Tabat, Mas Tabat ini berada di sebuah pesantren. Dia istiqomah ngaji berangkat selalu di awal. Kalau usia momen jam 7 dia datangnya jam 6. Selalu datang aku menonton selesai dengan ini kita tertentu hapus seperti tapi dia punya kekurangan. Setiap ngaji tidak bisa, ngaji tidak bisa. Bahkan ngaji di pas tempat bacaan tabat itu pada tidak terus berpuasa toko di sini ngaji tabat terus ngalih ganti sesuk sampai toko kene dhewe napa namanya jadwalnya dia datang duluan tapi pilih belakangan wayang ngaji pada tabat. Kemudian suatu ketika ustadznya, Pak Kiainya itu dia kan punya anak di pesantren sakit terus disuruh pulang. Ditanggapi ke mana saja tidak sembuh, kepalanya bertusuk tidak sembuh, dicarikan dokter spesialis juga tidak sembuh. Akhirnya ditanyakan mujahadah, berdoa ya Allah anak saya penyakitnya apa. Kemudian ada ilham disuruh mencarikan nomor ini obat ke salah satu tabib, salah satu orang yang ada di pinggir kali. Terus tanya, padahal saya kan pesantren, saya jadi pimpinannya, kalau tak tinggal nanti bagaimana pesantren saya? Akhirnya gini, Pak Kiainya kan datangnya biasanya jam 7:30, tidak ngerti siapa yang datang duluan. Nanti itu santrinya sudah datang semua, dia baru datang. Dia punya niatan, kalau ini saya mau menyuruh seseorang yang penting yang datang duluan yang akan saya suruh. Pak Kiainya berangkat jam 6 untuk menunggu siapa yang datang duluan. Ternyata yang datang tabat. Tapi kok sampai tahu Mas Tabat? Mungkin Pak, kalau yang memberikan yang nanti jam 7, jam 6 sudah datang. Masa tahunnya ini kayak gitu? Nanti kalau bayangannya yang disuruh Mas Tabat mengajinya saja dulu sampai yang saya sampaikan dulu. Ini Pak harus diniati. Pokok sopo sing dhisik dhewe teko ya iku sudah. Mas Tabat yang sama nusa Mbak Niko anakku sakit atau mantuk sampai yang itu enggak mari-mari ini Pak. Berikan doa. Sampai mohon apa turun. Sampai goleki tabib ini ya pinggir kali. Lalu dia pokok sampai pinggir kali sampai ujung cetuk itu baru dapat apa ini. Nah, ini perjalanan ini cuma membacanya cepat, mengucapnya cepat karena waktunya juga kejar. Kemudian dalam perjalanan dia bertemu dengan sebuah sumur. Jadi pas waktu santai-santai dipanggil tabat. Sampai sekitar pulau sumur dua, sampai sumur apa? Kenapa? Kok sampai kenal pulau nggak kenal? Sampai yang di pulau dari ngeten ceritanya. Oh gini pas tepat sampai tengok nih. Pulau ya ini masalah ini. Kenapa aku di sumur banjir resik tapi yang apa udah rawani yang sumur enggak wani dulu banjir aku. Jadi kok beracun. Oh gini, gua sampai tengok nih. Nomor 1. Nomor 2, di tengah perjalanan ada suara lagi memanggil, tabat, ini kan dia, aku wet, menapa wet kolam.
Terus enten apa? Lah sampean kok kenapa kali kula dicetak ning padha perjalanan iki? Wong ngoten apa kulane masalah apa? Wah kuwi akeh wong butuh wong wae kok gelem nguncani aku watu, tinggalnya tak ijabi. Wah, tapi kok sitoke jane gelem njumuk sampe kok ngene apa-apa nggih siap. Sing terakhir nomor 3 niku dipanggil sampeyan sinten? Kula kuburan, ngoten apa? Lah wong kula nang kuburan kok pada disiksa sebabnya napa wong ngoten nggih. Akhirnya ketemu nomor jalan, akhirnya ketemu sama orang yang disebutkan tadi. Pas waktu ketemu, sampe dapat ya. Langsung nggih lha iki ngerti wong aku kok. Terus disampaikan nih. Pertanyaannya Pak Kiainya tadi disampaikan. Sama 1 2 3 disampaikan. Oh, bapaknya sampean, kiai sampean, anaknya obatnya iki lho, wong nggih. Lah niku obatnya iki sebabnya iki, wong nggih ngoten. Berarti waktunya pun nanti mau habis, itu akhirnya dapat segera berlari. Bercerita dengan cepat. Ketemu sing jenenge kuburan, Pak, tabat piye kabare? Wis ketemu sampun, lha bedene kok ndang mantuk iki jenenge celak kelas. Nggih. Napa jawabane? Jawabannya sampean gak ada ilmu, ora gelem napa enggak bisa santri kok ngomong aku duwe ilmu akeh saya enggak bisa santri. Lah terus piye nggih santri sapa? Lah kula niki. Akhire Pak Kiai ini mau ngilmu dhewe nek kabeh yang ngene tabat otomatis yang dulunya tidak bisa ngaji tabat jaga wilayah wataku lancar iso. Kemudian langsung pamitan ke yang kedua. Ketemu dengan dua sampean wonten apa? Sampai nang Pak, nek nggon iki sampean iki enek untuk semua nih, enek meskipun ini. Jadi kudu tak nih, terus sama dhewe ya kok niki. Akhirnya dhewe nih tabat selain dia pintar menjadi orang yang sakti mandraguna. Yang terakhir ketemu sumur. Sampeyan sebabnya apa? Sebabnya sampeyan nek nggon jeruk nek mas-masane wong akeh makane napa airnya terkontaminasi. Lah terus apa yang tak kei? Lah iki akhirnya pulang ketemu sama kiainya ditanggapi Pak Yai, niku jawabannya sampean ketemu, napa ketemu jawabannya anu